Halo anak-anak peserta ANBK SMK Negeri 1 Petang tahun 2021. Sekarang kita akan belajar tentang pembahasan materi atau soal-soal tentang statistika atau penyajian data. Kita langsung saja ke soal statistika nomor 1. Seperti biasa, silahkan dulu kalian untuk membaca pertanyaan intinya. Dengan melihat grafik harga emas di atas, tentukanlah pernyataan di bawah ini bernilai benar atau salah. Jadi tanya benar salah ya. Harga emas pada tanggal 17 Mei adalah 595.000. Tinggal cari di data atau di grafik. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang memiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapat return di masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang punya kelebihan dana. Investasi selalu memiliki dua sisi, yaitu return dan risiko. Berikut disajikan grafik harga emas Antam pada bulan Mei 2019. Jadi ini grafik pada satu bulan, yaitu bulan Mei saja. Pernyataan yang pertama, harga emas pada tanggal 17 Mei adalah 595.000. 17 Mei tanggalnya di sini. Harganya berapa? 17 lurus ke sini. Nah, berarti dia mendapat harga segini ya, karena lurus. 17 Mei lurus sama ini, kemudian lurus ke sininya 595. Jadi ini jawabannya benar. Kita lanjutkan ke pernyataan nomor 2. Harga emas pernah mencapai 605.000. Pernah nggak mencapai 605.000 harga emasnya? Kita lihat 605.000. 605.000 itu angkanya di sini. Pernah nggak mencapai ini? Pernah. Harga emas mencapai 605.000 itu di sini. Sekitar sebelum tanggal 14 ya. Setelah itu dia sempat naik lagi sampai di sini ya. Nah, sampai di atas 605.000. Jadi pernyataan yang kedua jawabannya benar juga. Pertama benar, kedua benar. Kita lanjutkan. Pernyataan yang ketiga, perbedaan harga emas di awal dan di akhir bulan Mei adalah lebih dari 15.000. Lebih dari 15.000 artinya mungkin dia 16.000, 17.000, dan lain-lain. Sekarang kita cek di awal dan akhir bulan Mei. Awal bulan Mei sekitar ini harganya 585.000 lebih dikit ya. Akhir bulan Mei di sini harganya 600.000. Ini harganya 600.000. Nah, di awal bulan Mei harganya lebih dari 585.000 lebih dikit ya, mungkin itu 586.000. Coba kita kurangkan 0,004 1 ya, 14.000. Sedangkan pernyataannya perbedaan harga emas di awal dan di akhir bulan Mei adalah lebih dari 15.000. 14.000 lebih nggak dari 15.000? Tidak, itu kurang ya. Jadi jawabannya untuk pernyataan ketiga salah. Pernyataan keempat, secara umum harga emas pada bulan Mei adalah menurun. Pada bulan Mei harga emas secara umum nggak menurun. Buktinya saja ini. Dari harga ini 585.000 lebih dikit menjadi ini. Apakah menurun namanya? Tidak, ini naik namanya. Nomor 4 itu salah juga. Jadi jawabannya benar, benar, salah, salah. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Kita hapus dulu tulisannya. Masih grafik yang sama. Baca dulu pertanyaan intinya. Berdasarkan grafik harga emas di atas, tentukan kebenaran pernyataan berikut. Lagi soal benar salah berarti. Harga emas lalu meningkat
dalam bulan Mei 2019. Ini grafik 1 bulan Mei 2019. Apakah dia selalu meningkat? Jawabannya tidak. Dia akan turun di sini. Oh, di sini dia turun, naik lagi, turun di sini lagi, naik lagi, turun lagi, naik pesat, turun lagi, naik lagi dikit, turun lagi. Nah, jadi jawabannya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Harga emas selalu meningkat. Nah, kata-kata selalu meningkat berarti salah ya, karena kadang naik, kadang turun. Kita lanjut ke pernyataan nomor 2. Pada akhir bulan Mei 2019, harga emas lebih tinggi bila dibandingkan pada awal bulan Mei 2019. Benar, ya dia lebih tinggi ya, terbukti dari gambar. Dari sini 585.000 lebih dikit menjadi di sini sekitar 600.000. Jadi dia meningkat. Dia lebih tinggi di sini berarti. Jadi jawaban di sini benar juga. Nomor 3. Laju kenaikan harga emas mulai tanggal 28 Mei hingga 31 Mei adalah positif. Positif maksudnya dia meningkat ya. 28 Mei itu sekitar di sini. Grafiknya di sini. 31. Tanggal 31 itu di sini. Nah, apakah dari sini ke sini itu naik namanya? Ya, benar. Dia naik. Laju kenaikannya positif. Positif artinya dia mengalami peningkatan. Jadi jawabannya benar. Laju kenaikan harga emas mulai tanggal 28 Mei hingga 31 Mei adalah yang tertinggi selama bulan Mei 2019. Apakah yang dari tanggal 28 sampai tanggal 31 itu tertinggi kenaikannya? Kita cek dari gambar. Apakah dari tanggal 28 sampai 31 itu kenaikannya paling tinggi? Kenaikan paling tinggi maksudnya apakah dia kalau dikurangkan itu hasilnya lebih tinggi daripada yang lain. Coba kita cek. Nah, tanggal 28 di sini, tanggal 31 di sini. Jadi 600.000 kurang 591. 600.000 dikurangi 591. 9.000 peningkatannya untuk dari sini sampai sini. Apakah paling tinggi ini peningkatannya? Ada yang lebih tinggi. Kita cek dari sini. Nah, kan kelihatan ini udah naiknya tinggi banget, curam ya. Anggaplah di sini 593 ya. Sini 606. 606.000 dikurangi 593 kurang 000 3 13.000. Jadi dari sini menuju ke sini peningkatannya 13.000. Dari sini ke sini peningkatannya 9.000. Nah, mana yang lebih tinggi? Ini jelasnya. Jadi dari tanggal 28 sampai 31 itu bukan yang paling tinggi peningkatannya. Laju kenaikan harga emas mulai tanggal 28 Mei sampai 31 Mei adalah yang tertinggi. Jawabannya salah. Karena ada yang lebih tinggi tadi. 13.000 itu tadi. Salah. Kita lanjutkan. Nah, masih grafik yang tadi. Pertanyaan intinya adalah berdasarkan grafik harga emas di atas, Andi menyatakan bahwa investasi emas adalah investasi yang menguntungkan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Andi? Jelaskan alasannya. Dari tanggal 1 Mei sampai 31 Mei, dia jelas mengalami kenaikan. Jadi dia menguntungkan. Menguntungkan. Si Andi ini benar menganalisa. Jadi Andi investasi emas itu menguntungkan. Jika dilakukan dalam
jangka panjang. Dalam jangka panjang. Nah, maksudnya gini, kita berinvestasi berarti kita menanam modal kita di suatu tempat. Kalau di sini pada emas, berarti kita membeli emas di sini, kita diamin dulu, kemudian tarik di sini. Sehingga kita memperoleh keuntungan. Dari 585 jadi sekitar 600.000. Jadi kita untung gitu. Sedangkan waktunya kan ini 1 bulan. Itulah jangka panjang namanya. Kita akan lebih untung investasi emas kalau kita menanam modal kita dalam waktu yang lebih panjang lagi. Mungkin 10 tahun, 15 tahun. Jelas pasti untung. Nah, bahayanya ketika kita investasi emas dalam jangka pendek. Misalnya sekarang kita beli, di sini kita beli, jualnya lusa. Jadi dia ada kemungkinan turun harganya. 585 kita beli, kemudian turun di bawah 585 sehingga kita rugi, tidak untung. Seperti itu. Jadi jawabannya menguntungkan jika dilakukan investasinya itu dalam jangka panjang. Kita lanjutkan. Soal nomor 4. Grafiknya masih sama. Untuk memperkuat argumennya, Andi mencari data lagi di internet. Andi menemukan data perbandingan yang disajikan dalam grafik berikut. Grafiknya seperti ini. Tentukan kebenaran pernyataan berikut menurut grafik data perbandingan di atas. Jangkauan perubahan tingkat inflasi dari tahun 1985 sampai 2009 paling rendah bila dibandingkan dengan jangkauan perubahan IHSG maupun harga emas. Jadi kita baca grafik di sini ya. Yang berwarna ungu ini adalah perubahan kumulatif IHSG, yaitu saham berarti ini. Yang berwarna biru harga emas. Nah, garis-garis yang berwarna biru ini harga emas. Nah, yang oranye tingkat inflasi. Pertanyaannya adalah jangkauan perubahan tingkat inflasi dari tahun 85 sampai 2009 paling rendah bila dibandingkan dengan jangkauan perubahan IHSG maupun harga emas. Untuk kita menentukan jangkauan, kita harus bisa mengurangkan pencapaian terakhir, data terakhir, dengan data di awal. Ya, untuk yang inflasi, apakah jangkauannya paling rendah? Ya, karena dia landai kan. Sedangkan yang lain peningkatannya tinggi-tinggi. Nah, segitu. Itu baru harga apa tadi yang biru? Harga emas. Sedangkan yang IHSG lebih tinggi lagi. Jadi yang pernyataan nomor 1 ini, inflasi memang paling rendah bila dibandingkan IHSG maupun harga emas. Jadi benar jawabannya. Kita hapus lagi biar kita bisa nyekrol. Jangkauan perubahan harga emas dari tahun 85 sampai 2009 lebih rendah dibandingkan jangkauan perubahan IHSG. Apakah emas jangkauannya lebih rendah dari IHSG? Jawabannya betul. Emas itu yang biru. Ini jangkauannya dari 0% sampai 3000%. Berarti 3000% kurang 0% kan 3000% si emas ini. 3000%. Sedangkan IHSG dari 0% sampai di atas 5000%. Jadi jangkauan IHSG lebih dari 5000%. Apakah emas jangkauannya lebih rendah dari IHSG? Ya, benar. Karena emas itu 3000%, IHSG lebih dari 5000%. Jawabannya benar. Ya, kita hapus dulu. Jawabannya nomor 2 itu benar. Nomor 3. Simpangan baku perubahan tingkat inflasi merupakan yang terendah dibandingkan dengan simpangan perubahan IHSG maupun perubahan harga emas. Jadi simpangan baku yang ditanya sekarang. Inflasi garisnya yang warna oranye ya, dari sini ke sini. Landai peningkatannya rendah ya.
dibandingkan IHSG. IHSG dari sini sampai sini. Peningkatannya tinggi sekali. Jadi jawabannya nomor 3 itu benar. Pernyataan nomor 3 ini benar. Simpangan baku perubahan IHSG lebih besar bila dibandingkan dengan simpangan baku perubahan harga emas. Benar juga. Ya, IHSG yang paling besar. Saham IHSG itu. Jadi soal nomor 4 sudah ya kita analisa. Sekarang soal nomor 5. Nah, datanya masih sama ya. Kita lihat pertanyaan intinya. Apakah data yang diambil dengan menggunakan grafik harga emas dan grafik perbandingan performa IHSG harga emas dan tingkat inflasi di atas cukup untuk mendukung pernyataan yang diberikan Andi? Setelah melihat dan menganalisis kedua grafik yang dikumpulkan, Andi menyatakan bahwa investasi emas adalah investasi yang paling menguntungkan. Andi bilang emas itu paling menguntungkan. Pertanyaannya, apakah data yang diambil menggunakan grafik harga emas dan grafik perbandingan IHSG, harga emas, dan tingkat inflasi di atas cukup untuk mendukung pernyataan yang diberikan Andi? Jawabannya cukup. Karena dari grafik yang kedua, emas dari tahun 85 sampai tahun 2009 itu menunjukkan tren yang positif ya, jika investasinya dalam jangka panjang. Begitu juga dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan dia juga positif, ada peningkatan. Di bulan Mei itu untung dia kalau investasi emas. Apalagi dia bertahun-tahun dari 85 sampai 2009. Jadi datanya cukup. Ya, mungkin sekian video dari saya. Kita bahas bertahap saja. Nomor 1 sampai 5 sudah kita bahas. Kita lanjutkan pembahasannya di part berikutnya, nomor 6 sampai dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.